Halo, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai attack surface analysis. Nah, jadi apa sih ini sih? Bahasa mudahnya analisa untuk mengidentifikasi ya dari mana saja kemungkinan serangan-serangan itu ada. Dari permukaan mana sajakah permukaan serangan itu kira-kira bisa muncul. Nah, kan kita bisa mengetahui, bisa memperkirakan ya kira-kira yang rentan tuh yang mana sih, dari bagian mana saja. Nah, seperti apa detailnya, yuk kita simak ya. Text surface analysis ya, tadi sudah saya singgung, yaitu mengenai kerentanan ya. Jadi dalam suatu organisasi ada beberapa bagian-bagian, namanya saja organisasi. Organisasi terdiri dari berbagai macam banyak organ-organ tubuh dalam organisasi ya. Organ-organ tubuh itu juga menggunakan perangkat-perangkat yang kompleks. Nah, softwarenya apa, hardwarenya apa, ya, kemudian SOP-nya gimana. Nah, perusahaan organisasi ya, kalau mau mengamankan data perusahaan atau data-data yang penting, diharapkan mempertimbangkan attack surface analysis ini. Perkiraan mana sih bagian-bagian yang akan rentan diserang. Ya. Jadi biasanya ada tiga tiga yang rentan diserang, yaitu melalui aplikasi, jaringan, dan pengguna. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu serangan pada aplikasi. Ya, serangan pada aplikasi. Nah, kalau perusahaan membuat sistem sendiri, membangun program sendiri, nah, itu bisa menganalisa dari jumlah kode program yang ada. Apakah jumlah kode program yang ada itu aman atau terlalu gemuk. Nah, kalau gemuk memang ada efeknya. Nah, efeknya ya diakses lama, membebani server, jaringan. Nah, akibatnya apa? Ada latensi atau perlambatan pengiriman data. Ya, kalau datanya sendiri tidak apa-apa. Kalau data yang lain yang tahu-tahu urgent pengen dibutuhkan, misalkan pimpinan perusahaan ingin mengetahui posisi perusahaan sekarang tuh laba apa rugi sih. Nah, tahu-tahu kok ada aplikasi yang dikembangkan sendiri yang membuat bottleneck di sebuah jaringan. Nah, itu kemudian data yang dimasukkan ya, kemudian aplikasi yang otomatis dan port komunikasi pada jaringan. Nah, di port komunikasi ini hati-hati ya, bisa disalahgunakan oleh cyber attack, pelaku cyber attack. Nah, kemudian yang berikutnya serangan pada jaringan. Ya, serangan pada jaringan. Untuk menganalisa serangan pada jaringan perlu memperhatikan ya, yang pertama desain. Di desain jaringan. Nah, kalau yang di organisasi ya berarti desain jaringan di sebuah perusahaan. Nah, kalau perusahaannya buka cabang, berarti desain jaringannya di cabang-cabang lain bagaimana untuk mengkoneksikan antar cabangnya bagaimana. Apakah menggunakan VPN atau lewat kabel tersendiri, atau lewat apa? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Karena kalau perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet, ya, kita mempertimbangkan tata letak backbone-nya. Nah, tata letak backbone-nya. Ya, diletakkannya backbone-nya di mana supaya yang aman dari serangan, baik itu serangan dari luar maupun dari dalam. Nah, misalkan ya. Dan kalau kita lihat di jalan kan seringkali ada perbaikan
kabel jaringan, perbaikan kabel apa. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga ya. Kemudian peletakan server ya, dan firewall tentunya VPN. Nah, VPN ini bagaimana orang-orang yang dalam organisasi bisa menggunakan VPN. Rule-nya bagaimana? Apakah diperbolehkan? Nah, kenapa ini kok diperhatikan VPN? Karena VPN ini salah satu aplikasi ya dalam jaringan yang menyedot bandwidth yang besar. Nah, sedangkan bandwidth dalam perusahaan terbatas. Ya. Apakah diperbolehkan? Nah, itu harus ada aturannya. Dan kalau misalkan diperbolehkan, aturannya seperti apa? Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, ini salah satu contoh ya untuk menganalisa jaringan ya, bisa dibuat ya peta jaringan seperti ini. Ini contohnya jaringan yang ada yang namanya domain control. Apa itu domain control? Nah, domain control ini adalah server yang untuk mengontrol domain. Domain itu apa? Domain itu yang dalam satu lingkaran ini. Maksudnya gimana sih? Ya. Jadi misalkan dalam satu perusahaan ini nanti ini workstation A, B, C nanti di joinkan di domain yang dibuat oleh primary domain control ini. Nah, jadi konsepnya nanti ya pengguna komputer di workstation A kalau mau masuk dia nanya dulu ke domain controlnya nih, domain controlnya. Apakah betul user passwordnya itu, kalau betul login ya. Itu juga komputer B dan C. Jadi ini perannya vital ini domain control. Kalau domain control mati, komputer A, B, C tidak bisa login. Nah, mengerikan ya. Nah. Dan karena pentingnya ini juga bisa untuk mengatur share printer. Karena pentingnya domain control ini dibuat backup. Nah, backupnya bisa domain control 1 dan 2 ini sampean. Ini kalau budgetnya sesuai. Nah, ini silakan dianalisa jaringan di organisasi atau di perusahaan atau di sekolah. Nah, tempat kalian ada seperti apa? Nah, dari sini kan akan kelihatan, oh kira-kira misalkan kalau ada orang yang mau berniat jahat dalam perusahaan ini gimana caranya? Misalkan ya, semoga tidak terjadi dan saya tidak disclaimer dulu, saya tidak mengajarkan hal yang jelek. Bisa saja kalau mau mengacaukan jaringan, domain kontrolnya diserang saja. Nah, domain kontrol ini lumpuh, jaringannya kacau. Nah, ya, jadi itu contoh jaringan. Kemudian VPN itu seperti apa sih di jaringan komputer? Harusnya sudah diterangkan. Ini VPN ini ada beberapa kantor perusahaan ya, Regional Office 1, 2 dan kantor pusat. Nah, di sini kalian nih yang sudah work from home ingin berkomunikasi dengan masing-masing jaringan di kantor tersebut. Caranya bagaimana? Menggunakan VPN. VPN itu kenapa kok tadi saya ngomong memakan bandwidth yang besar? Karena dia dalam tanda kutip ya membuat komputer yang di remote, yang di rumah kalian work from home, yang beda jaringan dengan komputer kantor, seolah-olah terkoneksi langsung dengan komputer di kantor. Jadi dianggap satu LAN. Nah, itu pakai VPN. Nah, jadi harus hati-hati penggunaan VPN ini ya. Nah, oke, kemudian yang ketiga, serangan pada pengguna. Nah, jadi ini yang salah satu hal yang rentan. Kalau masing-masing sistem aplikasi jaringannya sudah oke, sip. Nah, kemudian si penyerang ini, wah ini ya perusahaannya sudah solid sekali nih. Kita nyerangnya dari mana? Nah, ini perhatikan penggunanya nih. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi
sulit diserang, jaringan dan aplikasi sulit diserang, maka yang diserang penggunanya. Hati-hati ini. Nah, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa ya, katanya orang-orang yang mengatakan ya. Nah, dari itu harus diperhatikan masing-masing pengguna yang terhubung ke organisasi harus diberi pelatihan, ya, diberi istilahnya SOP. Bagaimana sih aturan kalau login aplikasi kantor di komputer pribadi? Nah, itu tidak masalah kalau komputernya masih pribadi. Bagaimana kalau login aplikasi kantor di cloud menggunakan komputer bukan komputer pribadi? Nah, dalam artian misalkan di warnet, di tempat umum, bagaimana? Nah, itu yang harus diberikan sosialisasi karena potensi kelalaian manusia ini sangat besar ya. Kelalaian manusia bisa menyebabkan potensi perangkat-perangkat yang tidak diinginkan bisa hadir seperti virus, worm dan lain sebagainya. Oke, kira-kira gitu attack surface analysis, analisa untuk mendeteksi dari mana serangan ada. Ya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.